戦争を止めねばな。それがわしの運命らしいんだ。私の絵でした逆だ。なんとかなるだろう。俺は波風見俺の命を狙っておきながらふざける。お前らがBro, gak mau balik? Gue gak bisa pulang dulu kayaknya. Loh, kenapa? Bukannya udah ganti shift? Soalnya si Abi mau ngedate dulu, jadi gue ya terpaksa deh lanjut dulu. Astaga, jadi panjang banget dong jam kerja lu. Ya mau gimana lagi? Lu tahu nggak kalau jam kerja panjang itu gak baik karena itu merupakan salah satu risiko terjadinya hazard psikososial. Hah? Hazard psikososial? Apa sih? Udah deh, mending lu lihat aja nih sendiri, mumpung muncul di notifikasi gua. Mana? Sini gue lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rinda Hairina. Saya bersama beberapa teman akan menjelaskan terkait hazard psikososial yang disebabkan oleh jam kerja yang panjang. Sebelum masuk ke inti, teman-teman pasti bertanya apa itu hazard psikososial kan? Nah, hazard psikososial adalah suatu bentuk bahaya yang dapat mengancam kesehatan mental para pekerja dan risiko penurunan produktivitas pekerja. Penyebab terjadinya hazard psikososial itu beragam, contohnya seperti komunikasi yang buruk dengan atasan maupun dengan rekan kerja, jam kerja yang panjang, dan tidak adanya rotasi shift kerja, aturan perusahaan yang tidak jelas, beban perusahaan yang berlebihan, kurang lengkapnya peralatan kerja serta sarana dan fasilitas kerja, pengawasan kerja yang kurang memadai, tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, serta perkembangan karir yang tidak menentu. Nah, setelah kita membahas tentang hazard psikososial secara umum, langsung saja kita masuk kepada hazard psikososial oleh jam kerja yang panjang. Apa sih yang dimaksud dengan hazard psikososial oleh jam kerja yang panjang? Yaitu bahaya yang berhubungan dengan lingkungan sosial kerja yang berpotensi menimbulkan masalah psikologis dan fisik terhadap pekerjanya karena jam kerja yang melewati batas sehingga termasuk dalam kategori jam kerja lembur. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77-85, di mana jam kerja seseorang berkisar 7-8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Penyebab hazard psikososial jam kerja yang panjang meliputi kondisi aspek-aspek psikologis ketenagakerjaan yang kurang baik atau kurang diperhatikan, seperti penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen, atau pendidikannya. Yang kedua, kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sebagai akibat kurangnya dari latihan kerja yang diperoleh. Yang ketiga, hubungan antara individu tidak harmoni dan tidak serasi dalam pekerjaan. Yang keempat, tugas yang menumpuk. Kelima, waktu pergantian shift sering sekali molor. Keenam, penempatan jam kerja dari perusahaan yang terlalu lama. Ketujuh, pelimpahan tugas yang tidak sesuai dengan bidang yang dijalani. Kedelapan, jumlah karyawan yang sedikit sehingga tidak ada sistem shift. Kesembilan, teman sejawat yang tidak disiplin. Dan yang terakhir, kebiasaan membuang-buang. Bahaya psikososial mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan fisik pekerja, termasuk kemampuan lingkungan kerja di antara orang lain. Mereka tidak hanya menyebabkan hasil psikologis kehilangan kerja, gangguan kecemasan, dan depresi, tetapi juga dapat menyebabkan cedera fisik atau penyakit cedera muskuloskeletal. Hasil riset menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Bersalin di New South Wales, Australia, hampir 2/3 atau 60,7% dari bidan mengalami moderat tingkat tinggi kelelahan emosional dan 1/3 atau 30,3% mengalami depersonalisasi berkaitan dengan kelelahan kerja. Dari dampak yang telah disebutkan, upaya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai perawat? Upaya pengendalian atau pencegahan yang dapat dilakukan yang pertama, eliminasi. Menghilangkan semua faktor risiko dari proses kerja yang menjadi sumber bahaya, seperti meminta bantuan teman sejawat
sejawat untuk melakukan tindakan invasif saat kelelahan. Yang kedua, substitution, mengganti hal-hal yang mempunyai pengaruh berbahaya terhadap psikis dan fisik pekerja. Salah satunya dengan mengerjakan tugas di siang hari agar malam bisa beristirahat dengan cukup. Yang ketiga, minimasi, memperkecil kemungkinan munculnya bahaya seperti mengerjakan tugas sedikit demi sedikit agar tidak menumpuk dan tidur yang cukup. Yang keempat, engineering control, pendekatan secara teknik melibatkan penggantian kondisi fisik tempat kerja untuk menghilangkan atau mengurangi resiko, seperti menjauhkan tugas-tugas lain dari hadapan mata agar fokus pada satu tugas yang sedang dikerjakan, sehingga waktu yang digunakan tidak terlalu lama. Yang kelima, administrasi kontrol, pengawasan terhadap keputusan atau peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Dengan menyepakati bersama teman sejawat terkait pergantian shift agar selalu tepat waktu, sehingga waktu istirahat tidak terpotong. Yang keenam, supervise atau bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja, sehingga faktor risiko timbulnya bahaya dapat dikurangi. Dalam hal ini, memberikan pemahaman kepada petugas kesehatan. Contoh bahaya psikososial yang timbul berkaitan dengan jam kerja yang panjang di rumah sakit, seperti 1. Kurang tidur, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam melakukan tindakan. 2. Klasifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai, sehingga muncul rasa tidak nyaman dan tidak semangat dalam bekerja. Aduh, ngantuk banget gue. Aduh. 3. Stres berat, sehingga memiliki emosi yang tidak stabil yang berdampak pada pekerjaan. Padahal kan banyak perawat yang lain, ini, itu, dari tadi berhenti. Aku kan capek. Belum lagi pas masuk, pasiennya kayak gitu. Cerewet banget, ini ngerti, dan itu ngerti. Apa sih maunya? Aku capek seharian. 4. Rasa cemas berlebih, sehingga fokus terganggu, tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa bahaya psikososial yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis ketenagakerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian. Bahaya ini bisa dikendalikan dengan cara eliminasi, substitusi, minimalisasi, engineering control, administrative control, serta supervise. Gimana nih teman-teman penjelasan dari kami tadi? Semoga apa yang kami jelaskan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya dampak yang disebabin. Ngeri juga ya. Gue jadi takut. Nah makanya itu, udah telepon aja si Abi. Ngapain sih ngedet doang? Malam aja bisa kali. Iya deh kalau gitu gue telepon aja Abi.